Baiklah, bismillah. Assalamualaikum, halo adik-adik semuanya. Selamat datang di Rumel UI Part 2. Untuk kali ini dan beberapa pertemuan selanjutnya, adik-adik akan belajar kelas berhitung bersama aku. Sebelumnya, nama panjang kakak adalah Anissa Khairani, dan adik-adik bisa manggil Kak Ica. Oh ya, pertemuan pertama pada kelas berhitung kali ini kita akan mempelajari tabung dan prisma. Untuk itu, tolong disimak ya. Nah, baiklah, di sini kita akan mempelajari tabung terlebih dahulu. Nah, sebelumnya, tabung itu adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran, serta selimut dari persegi panjang, sehingga berbentuk seperti tabung yang seperti adik-adik lihat. Setiap bangun ruang itu memiliki volume dan luas permukaan. Nah, berhubung tabung juga merupakan bangun ruang, berarti tabung juga ada volume dan luas permukaannya yang bisa dihitung. Di sini kita bisa lihat, adik-adik bisa lihat di sini ada sifat-sifat tabung. Yakni yang pertama memiliki alas dan tutup yang berukuran sama. Ya, yang kedua memiliki 2 rusuk. Yang ketiga memiliki 3 bidang. Jadi sebenarnya tabung itu memiliki 3 bidang ya, 2 lingkaran. Yang lingkarannya itu di bagian alas dan tutup. Dan satu lagi adalah persegi panjang. Dan yang terakhir, sifat-sifat tabung adalah tidak memiliki sudut. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Di sini adalah luas bagian-bagian tabung. Nah, di sini kita seperti yang adik tahu, di sini adalah bagian alas dan ini bagian atasnya. Bagian tutup ya. Nah, luas tutup itu sama dengan luas lingkaran, yakni adalah PR kuadrat. Dan sedangkan persegi panjang, ya persegi panjangnya ini itu luas selimut ya, disamakan dengan luas selimut sama dengan luas persegi panjang, yakni dengan 2 PR dikali tinggi. Dan luas alas atau sama dengan luas lingkaran adalah PR kuadrat. Dan untuk rumus luas permukaan tabung, ya nanti juga adik bisa temukan di soalnya, tinggal memasukkan angka-angkanya ke rumus ini. Nah, apa itu? Rumus luas permukaan tabung. Nah, rumus luas permukaan tabung di sini sama dengan LP, ya disingkat sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PR dikali tinggi. Ya, yang ini sama disebut dengan Pi ya. Pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Nah, V itu sama dengan luas permukaan tabung atau dalam persegi. Ya. Terus yang Pi itu sama dengan 22/7 ya, atau 3,14. Dan R adalah radius atau jari-jari lingkaran, sedangkan T adalah tinggi tabung. Nah, misal nih kita masuk ke contoh soal. Nah, hitunglah volume dan luas permukaan sebuah tabung jika diketahui jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Ya, kita tinggal masukkan ke rumus ya. Nah, rumusnya tadi sudah diketahui. Jadi adik-adik cuman memasukkan angka ke rumus. Rumus luas permukaan tabung itu 2 PR dikali R tambah tinggi. Jadi sama dengan 22/7 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 10. Nah, di sini kita kalikan dulu ya. Kita tambahkan dulu gitu di bagian yang dalam tanda kurung. Sehingga 22/7 dikali 7 dikali 17. Dan diperoleh hasilnya 748 cm². Nah, kalau untuk hasil dari luas permukaan di cm² ya, kalau untuk volume baru cm³ atau cm⁻3. Nah, berikutnya kita mengenal rumus volume tabung. Di sini rumus volume tabung itu sama V sama dengan Pi kali R kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini mungkin adik-adik harus mengetahui ya, apa rumus-rumusnya, rumus volume tabung, rumus luas permukaan tabung, sehingga nanti lebih murah untuk memasukkan angka-angka yang diketahui dalam soal untuk dijadikan angka-angka ini rumusnya apa. Jadi adik-adik sudah tahu.
Jadi nggak bingung ya. Jadi bisa dikatakan adik-adik harus hafal rumusnya. Nah, di sini rumus volume tabung tadi V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, keterangannya V di sini sama dengan volume tabung atau dalam kubik. Dan Pi tadi sudah kakak jelaskan, Pi itu sama dengan 22/7 atau dalam bilangan koma itu 3,14. Terus R itu sama dengan radius atau jari-jari lingkaran dan T itu tinggi tabung. Nah, selanjutnya kita akan bahas di sini pertanyaan. Nah, ada contoh soal dengan soalnya sebuah toples plastik berbentuk tabung memiliki tinggi 80 cm dan diameter 28. Nah, berapakah volume plastik tersebut ya? Nah, kalau diameternya 28, kalau jari-jarinya itu berapa? Tinggal dibagi 2. Itu adalah 14 ya. Nah, jadi diketahui tingginya adalah 80 dan diameternya 28 sehingga jari-jarinya itu kita peroleh dari diameter dibagi 2, 28/2 sama dengan 14 cm. Jadi berapa volume toples plastik? Jadi kita masukkan ke rumus Pi dikali R kuadrat dikali tinggi sehingga 22/7. Tadi jari-jarinya 14 jadi dikuadratkan jadi 14 kuadrat dikali tingginya ada 80. Nah, dikali semuanya jadi hasilnya adalah 49.280 cm3. Nah, cm pangkat 3 juga bisa adik-adik katakan itu cm3 atau cm pangkat 3 ya. Jadi penyebutan cm pada volume dan luas permukaan itu beda. Pada luas permukaan cm pangkat 2, sedangkan volume cm kubik atau pangkat 3. Nah, di sini adik-adik bisa lihat berbagai bentuk prisma. Ya, di sini ada prisma segi segi 6, prisma segi 3, dan prisma segi 4. Nah, berikutnya itu sebentar ya. Oke, prisma itu apa? Prisma itu adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak, jadi berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Lalu kenapa bisa ada penyebutan prisma segi 3, prisma segi 4, prisma segi 5, dan sebagainya? Nah, seperti ini. Karena setiap penamaan untuk prisma itu disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Ya, misal alas atapnya untuk berbentuk segi 8 ya, berarti dinamakan dengan prisma segi 8 dan seterusnya. Nah, di sini ada sifat-sifat prisma. Nah, apa saja sifat-sifat prisma? Yang pertama, bentuk alas dan atapnya kongruen atau sama dan sebangun. Jadi nggak ada yang di atasnya itu berbentuk segi 6, di bawahnya segi 5. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya di atas segi 5, maka alasnya juga segi 5 gitu. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Dan yang terakhir, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Oke. Nah, di sini adik-adik bisa lihat apa saja rumus-rumus prisma. Nah, rumus-rumus prisma di sini volume ya, terutama volume. Untuk rumus volume itu sama semuanya. Di sini volume itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, tinggi jika diketahui, tinggi itu sama dengan V dibagi luas alas. Nah, untuk luas permukaannya, jadi di sini adik-adik harus mengetahui ya rumusnya atau bisa dikatakan harus menghafal rumusnya. Jadi untuk luas permukaan, luas sama dengan tinggi dikali alas 1 ditambah alas 2 tambah dan seterusnya ditambah 2 kali luas alas. Atau luas permukaan sama dengan tinggi dikali keliling alas ditambah 2 dikali luas alas. Nah,
Di sini luas prisma segi 3, ada luas prisma segi 4, luas prisma segi 5, luas prisma segi 6. Nah, jadi luas alas di sini bisa disesuaikan dengan bentuk prisma. Oke. Nah, sebelumnya adik-adik bisa lihat sendiri di bagian modul itu banyak sudah tertera gitu ya rumus-rumusnya. Jadi ada pegangan. Nah, langsung saja di sini ada contoh soal. Pertanyaannya, suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk belah ketupat. Dengan ukuran diagonalnya adalah 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prismanya adalah 15 cm, tentukan alas permukaan prisma tersebut. Di sini kita bisa lihat jawabannya. Luas alas itu sama dengan 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, luas alas ini kita samakan, ini adalah rumus dari luas alasnya prisma segi 4 alias berbentuk belah ketupat ya. Jadi 1/2 dikali 24 dikali 10. Nah, tinggal dimasukkan itu angka-angkanya sehingga diperoleh angkanya 120 cm kuadrat. Dan panjang sisi alas. Nah, panjang sisi alasnya kita dapetin akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 12 kuadrat itu berapa? 12 kuadrat itu adalah 144 dan 5 kuadrat itu adalah 25. Sehingga 144 ditambah 25, 169. Jadi akar 169 adalah 13 cm. Dan keliling alas adalah 4 dikali S. Ya, S itu sisi. Sehingga diperoleh 4 kali 13 adalah 52. Dan yang terakhir luas permukaannya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ya, tadi kita sudah mendapatkan hasil dari luas alas, panjang sisi alas, dan keliling alas. Jadi tinggal adik-adik masukkan. Di sini 2 dikali 120 ditambah 52 kali 15 sehingga hasilnya 240 cm kuadrat ditambah 780 cm kuadrat adalah 1020 cm kuadrat. Nah, di pertanyaan berikutnya di sini adalah mengenai volume. Nah, pertanyaannya, suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk trapesium dengan ukuran panjang sisi sejajarnya 4 cm dan 8 cm, serta tinggi trapesiumnya adalah 10 cm. Nah, jika tinggi prisma adalah 20 cm, tentukan volume prismanya tersebut. Nah, mungkin kalau untuk mencari volume, mungkin lebih easy atau lebih gampang ya adik-adik. Nah, untuk langkah pertama yang kita cari adalah luas alas ya. Luas alasnya kita peroleh dengan rumus 1/2 dikali A ditambah B dikali tinggi. Nah, di sini tinggal dimasukkan angka-angkanya. Jadi 1/2 dikali A-nya itu tadi diketahui 4, tinggal dimasukkan 4, dan B-nya ada diketahui 8, tinggal dimasukkan 8. Jadi 1/2 dikali 4 ditambah 8, dan tinggi trapesiumnya sudah diketahui 10 dikali 10 sama dengan 60 cm kuadrat. Nah, volumenya itu tadi rumusnya luas alas dikali tinggi. Jadi 60 cm kuadrat dikali 20 cm adalah 1200 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, mungkin sampai di sini aja video presentasi dari aku atau Kak Ica. Adik-adik bisa manggil aku Kak Ica. Nah, aku tutup. Sebelumnya bisa kita nanti berdiskusi mengenai topik kita pada kali ini. Nah, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.